Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembelajaran kita. Materi sekarang yaitu hikmah ibadah haji. Ini merupakan bagian dari KD 3.9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni a'udzubika minal barosh wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita ulas ketentuan haji. Pengertian haji. Kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Adapun yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari Syawal sampai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, berarti Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu saat dilangsungkannya ibadah wukuf di Padang Arafah. Adapun amal ibadah tertentu ialah tawaf, sa'i, wukuf, mabit di Muzdalifah, melontar jumroh, mabit di Mina, dan lain-lain. Hukum haji. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Syarat haji ialah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, gugurlah kewajiban haji seseorang. Ada syarat wajib haji, ada syarat sah haji. Syarat seseorang melaksanakan haji yang pertama adalah Islam, berakal, baligh, ada muhrimnya, mampu, baik biaya, kesehatan, keamanan, nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Sementara sahnya haji seseorang itu apabila 1 Islam, 2 baligh, 3 berakal, 4 merdeka. Rukun haji. Rukun haji adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan, maka batallah hajinya. Rukun haji yang pertama ihram, yaitu berniat mengerjakan haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih. Niatnya labbaik Allahumma hajjan. Kalau niat umroh, labbaik Allahumma umrotan. Nah, sebelum melakukan ihram sebagai persiapan, dianjurkan untuk melakukan diantaranya memotong kuku, mencukur kumis, membersihkan bulu ketiak, menyisir rambut, merapikan jenggot, memakai wangi-wangian, mengganti pakaian biasa dengan pakaian ihram, serta mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah ihram, maka ada beberapa hal yang dilarang. Di antaranya melakukan hubungan seksual atau apapun yang mendapat mengarah pada perbuatan hubungan seksual. B. Melakukan perbuatan tercela dan maksiat. C. Bertengkar dengan orang lain.
D. Memakai pakaian yang berjahit. E. Memakai wangi-wangian. F. Memakai khuf, kaos kaki atau sepatu yang menutup mata kaki. G. Melakukan akad nikah. H. Memotong kuku. I. Mencukur atau mencabut rambut. J. Memakai pakaian yang dicelup yang mempunyai bau harum. K. Membunuh binatang buruan. L. Memakan daging binatang buruan. Rukun haji yang kedua yaitu wukuf, yaitu hadir di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah, dimulai dari tergelincir matahari sampai terbenam. Rangkaian ibadahnya apa sih? Di antaranya diawali sholat duhur dan asar dengan jamak takdim qashar. Kemudian dilanjutkan dengan khutbah wukuf. Selama di Padang Arafah dianjurkan untuk memperbanyak zikir, tahmid, tasbih, tahlil, dan istighfar. Rukun haji yang ketiga yaitu tawaf, yaitu berputar mengelilingi Ka'bah berlawanan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri, dimulai dan diakhiri dengan arah Hajar Aswad, dilakukan 7 kali. Dan tawaf itu ada 3 macam ya, kudum, ifadah, dan wada. Kudum berarti jemaah haji baru datang di kota Mekah. Ifadah adalah tawaf yang dilakukan ketika sudah memulai rangkaian ibadah haji dari ihram. Kemudian jenis tawaf wada adalah ketika jemaah haji mau meninggalkan Mekah. Syarat tawaf: niat menutup aurat, suci hadas, 7 putaran, dimulai dan diakhiri Hajar Aswad, posisi Ka'bah di kiri di dalam Masjidil Haram. Rukun haji yang keempat yaitu sa'i, adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri Bukit Marwah. Syarat sah sa'i 7 kali setelah tawaf ifadah sempurna jaraknya. Sa'i. Rukun haji yang kelima yaitu tahallul. Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut minimal 3 helai. Jadi sebagai tanda bahwa haji sudah dilaksanakan. Yang keenam, rukun haji adalah tertib, yaitu berurutan dalam pelaksanaan mulai ihram hingga tahallul. Sekarang wajib haji. Hal-hal yang harus dikerjakan, apabila tidak dikerjakan, tidak membatalkan haji, tapi wajib membayar dam. Dam itu artinya denda. Wajib haji diantaranya 1. Ihram dari mikot. Mikot itu artinya tempat dan waktu ya. Ihramnya ini ada tempat-tempatnya tersendiri. Yang kedua, melempar jumroh. Yang ketiga, mabit di Muzdalifah. Yang keempat, mabit di Mina. Yang kelima, tawaf wada. Adapun sunnah haji diantaranya mandi sebelum berihram, bertahmid, bertasbih, bertakbir, berihram dengan menghadap kiblat, mengangkat suara ketika membaca talbiyah, mendahulukan kaki kanan ketika masuk Masjidil Haram, al-idtiba yaitu memasukkan tengah-tengah kain ihram di bawah ketiak kanan dan menyelempangkan ujungnya di pundak kiri sehingga pundak kanan terbuka, mengusap dan mencium Hajar Aswad, berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama tawaf, mengusap rukun Yamani dan berdoa di antara 2 rukun, yaitu rukun Yamani dan Hajar Aswad. Sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim setelah tawaf, minum air zam-zam dan mencuci kepala dengannya. Tidak meninggalkan Arafah sebelum matahari tenggelam.
Berikutnya jenis haji. Ada 3, tamatu, ifrad, qiron. Tamatu adalah kita datang ke Mekah, umroh dulu, setelah umroh selesai baru melaksanakan haji. Itu namanya tamatu. Kalau ifrad, kita datang ke Mekah, kita melaksanakan ibadah haji, setelah ibadah haji selesai kita melaksanakan umroh. Kalau qiron, haji dan umrohnya dilakukan dengan bersama-sama, yaitu dibuktikan dengan niat ketika ihram dan wajib memotong hewan kurban. Keutamaan haji. Haji merupakan amal yang paling utama. 2. Haji merupakan jihad. 3. Haji menghapus dosa. 4. Pahala ibadah haji adalah surga. Hikmah haji. Pertama, merupakan amal yang utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, merupakan bentuk jihad yang lebih baik dan lebih indah. Berikutnya, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surga. Berikutnya, menghapus dosa yang telah dilakukan. Berikutnya, memberikan ketenangan dalam jiwa. Berikutnya, memenuhi kewajiban bagi seorang muslim. Berikutnya, mempererat persaudaraan sesama muslim. Berikutnya, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, sebagai bukti keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, menumbuhkan keimanan dengan menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, dengan berjalan kaki saat tawaf dan sa'i dapat melatih kesehatan tubuh. Berikutnya, dengan mengenakan pakaian putih saat haji dan umroh dapat mengajarkan kesadaran bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala semua manusia sama. Demikian pembelajaran untuk minggu ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menerima ilmu-ilmunya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.